Laptop gaming identik dengan kemampuan yang powerful dan memiliki ketahanan untuk mengerjakan banyak tugas. Acer Predator Helios 300 PH31554 adalah salah satu laptop yang bisa melakukan itu dengan cukup mudah berkat jeroannya yang dibekali oleh Intel 11 Gen Core i7 dan juga ditemani oleh kartu grafis terbaru dari Nvidia RTX 3000 series. Halo Googles, Ferry di sini. Berikut adalah review dari laptop gaming gahar yang punya power sangat mumpuni, yaitu si Acer Predator Helios 300. Let's check it out! Sebagai laptop gaming, desain dari Predator cukup gagah. Finish doff dengan sedikit aksen biru dan silver menemani sebagian besar bodinya. Bahannya pun juga cukup premium dengan bahan metal dan polikarbonat. Secara desain, Acer pun juga mengupgrade sedikit pada bagian logonya yang membuatnya flush dengan bodi kali ini jadi tidak menonjol. Dan logonya juga diberikan LED lighting berwarna biru saat laptop ini sedang menyala. Bagian belakangnya masih sangat khas dari lineup Predator sendiri, dengan adanya bentukan exhaust fan beraksen silver di belakangnya menemani charging portnya. Untuk beratnya sendiri, laptop ini memang agak lumayan berat di 2,3 kg, namun ini tidak membuatnya terlalu berat sehingga tidak nyaman digunakan on the go. Ketebalannya sendiri berada di kisaran 22 mm. Beralih ke I/O ports-nya, di sini Helios 300 masih memiliki segudang I/O yang cukup lengkap. Pada bagian kiri ada Kensington lock, dua buah USB 3.2 Gen 1, RJ45 dan juga 3,5 mm combo audio jack. Pada bagian kanan terdapat USB Type-C 3.2 Gen 2 dengan kemampuan Thunderbolt 4 dan juga DisplayPort over USB-C. Selain itu ada juga USB 3.2 Gen 2 dengan power off USB charging dan satu buah HDMI 2.1 port yang juga sudah mendukung HDCP. Urusan nirkabel tentunya Acer selalu pede dengan Intel Killer Ethernet i2600-nya, ditemani juga dengan Killer Wi-Fi 6AX dengan 2x2 MUMIMO technology dan juga sudah mendukung Bluetooth 5.1. Engsel dari laptop ini bisa dibilang sangat nyaman untuk digunakan karena mengangkat displaynya atau membuka laptopnya ini bisa dilakukan dengan mudah, hanya butuh satu tangan saja. Beralih ke dalamnya, kita dapat menemukan sebuah webcam HD camera yang cukup oke untuk digunakan sehari-hari. Selain itu untuk keyboardnya sendiri, di sini Helios 300 juga sudah dibekali oleh full size keyboard yang membuat space dari laptop berukuran 15,6 inci ini sangat dimaksimalkan. Keyboardnya sendiri memiliki beberapa fitur ekstra seperti keys dengan warna yang berbeda untuk key yang memang sering dipakai gamer, contohnya seperti WASD dan juga arrow keys. Lalu ada juga tombol shortcut Predator Sense, dan juga satu hal lagi yang cukup menarik adalah adanya tombol turbo yang berfungsi sebagai one touch overclocking button. Selain itu juga tentunya laptop ini sudah dibekali RGB backlit 4 level dan 4 zone untuk meningkatkan pengalaman gaming yang lebih colorful. Trackpadnya cukup oke, cuma mungkin akan banyak gamers yang lebih memilih untuk memakai mouse eksternal favorit mereka. Di urusan display, Acer cukup berani untuk memberikan display berukuran 15,6 inci ini dengan panel IPS beresolusi QHD 2560x1440 dan juga sudah mendukung fitur yang sangat digemari oleh gamers, yaitu refresh rate cepat hingga 165 Hz dan juga response time hingga 3 ms. Bagi content creator dan designer, mungkin akan cukup senang dan dimanjakan dengan color gamut yang dimiliki oleh laptop ini, yaitu 100% DCI-P3. Menemani displaynya sebagai dukungan multimedia, laptop ini juga sudah dibekali oleh audio dari DTS-X Ultra yang memberikan kualitas audio yang lebih imersif baik kalian sedang menikmati konten multimedia ataupun sedang gaming sekalipun.
Berikutnya ke hal yang terpenting dari laptop ini, yaitu jeroannya. Laptop gaming belakangan suka sekali dipasangkan dengan chipset budget yang kurang menantang. Tapi itu bukan case-nya untuk si Acer Predator Helios 300 ini. Didukung oleh salah satu prosesor terbaik dari Intel, yaitu Intel Core i7 11800H, laptop ini siap menghajar game AAA favorit kalian berkat 8 core dan 16 thread miliknya. Prosesor Gen 11 seri H ini sekarang juga sudah menggunakan node proses terbaru dari Intel yang diberi nama Willow Cove Core 10nm Superfin yang meningkatkan kinerja dan efisiensi powernya. Prosesor ini digadang 19% lebih cepat dari seri-seri sebelumnya dan bisa di-overclock hingga 5 GHz. Selain itu, berkat prosesor ini juga kalian mendapatkan boost performa yang jauh lebih baik berkat PCIe Gen 4, ketersediaan dari Thunderbolt 4, konektivitas nirkabel yang lebih baik berkat Intel Killer Wi-Fi, kemampuan untuk di-overclocking lebih ekstrim, performa lebih cepat dan kecerdasan AI, dan juga Intel Turbo Boost Max 3.0 yang membuat si prosesornya lebih mantap karena kinerjanya diarahkan untuk menggunakan frekuensi tertingginya. Prosesor ini nggak cuma akan memanjakan gamer, namun juga para content creator. Menemani prosesornya ini ada juga kartu grafis yang paling terbaru dari Nvidia di seri RTX 3000, yaitu Nvidia RTX 3060 dengan VRAM 6GB GDDR6. TGP yang dimilikinya juga sudah 105 watt yang membuat kartu grafisnya ini cukup powerful. Selain itu juga untuk urusan memori, SSD yang dimilikinya sudah 512GB dan bisa di-upgrade lagi hingga 2TB melalui slot kedua M.2 NVMe-nya. M.2 slotnya ini juga sudah mendukung RAID 0. RAM-nya sendiri juga sudah disematkan sebesar 16GB out of the box, namun bisa dibuat menjadi dual channel hingga 32GB yang membuatnya lebih dari cukup untuk kebutuhan gaming maupun keperluan grafis lainnya. Di benchmarknya sendiri melalui Cinebench R23, kita melihat kemampuan dari prosesornya yang sangat powerful. Single core-nya mencapai 1469 poin dan multicore-nya mencapai 10.552 poin. Untuk performa grafis kita mendapatkan 6.596 poin di 3D Mark Time Spy dan secara overall mendapatkan poin 5.979 di PC Mark 10. Melalui PC Mark 10 kita pun dapat melihat di skornya kalau laptop ini tuh cukup balance untuk kebutuhan yang bukan sekedar gaming sekalipun. Beberapa contoh gameplay bisa kita lihat di sini. Sebagai catatan, screen recording kita menggunakan Xbox Game Bar dan sayangnya ini memotong sekitar 5-10 fps paling maksimal. Di Call of Duty Warzone dengan RTX dan DLSS menyala, detail grafisnya memang luar biasa. Setiap pixel dari Warzone memang terlihat terrender dengan sangat baik. Namun sayangnya, karena penggunaan screen recorder, kita hanya bisa mendapatkan average sekitar 40-an FPS. Real play-nya kita bisa mendapatkan hingga 50 FPS lebih sedikit. Kalau RTX dan DLSS-nya dimatikan, gameplay dengan settingan high di Warzone pun akan jauh lebih mulus karena tidak memotong VRAM yang tersedia. Pada versi multiplayer standarnya, Call of Duty Modern Warfare 2019, gameplaynya sedikit lebih baik pada settingan mentok kanan dan RTX DLSS on. Rata-rata kita mendapatkan sekitar 47 hingga 50 FPS. Enemy cluster strike. Take cover. Genshin Impact mentok kanan memberikan hasil yang mentok 60 FPS juga. Namun ketika di screen record menurun sedikit di kisaran 58 FPS, namun tetap pengalamannya sangat baik di sini. Fake for monkey. Opening box of a Dihydrix. Higher, higher, pants on fire! GTA Online mentok kanan berada di kisaran 50 FPS rata-rata. Ada beberapa occasional dips, tapi ini juga dipengaruhi oleh koneksi yang kebetulan suka naik turun pada beberapa waktu.
Untuk Apex Legends, kita mendapatkan rata-rata 45 FPS saat sudah sesi bermain dan lebih dari 70 FPS pada halaman menunya. We're not done here. I need to know what you got on Jackson. Look at the map. The next ring is far. Opening fire. This time I'm down. On your feet, Renee. What did you find on my brother? Grenades, watch out. Overall experience di laptop gaming ini memang sangat nyaman. Tidak hanya untuk gaming, tapi kebutuhan lainnya juga seperti itu. Merender video di DaVinci Resolve 17, 1080p dengan video berdurasi sekitar 3 menitan dapat diselesaikan cukup cepat sekitar 2 menitan saja. Sedangkan untuk 4K dengan durasi yang sama memakan waktu sekitar 6 menitan. Keduanya ini kita lakukan dengan mode turbo menyala. Saat mematikan turbonya, project yang sama dapat dirender dengan 4K dalam waktu yang sedikit lebih lambat aja di 7 menitan. Nah, soal turbo nih, ada kesebut beberapa kali di video kali ini. Jadi ini adalah sistem overclocking yang dapat diakses dengan mudah melalui tombol di keyboard yang bertuliskan turbo. Selain itu, Acer juga memberikan cara lainnya dengan menggunakan Predator Sense. Predator Sense adalah utility yang bisa kita manfaatkan untuk mengatur laptopnya. Nggak cuma soal power, tapi juga soal audio dan juga lighting dari keyboardnya. Berikutnya soal performa cooling. Saat kita coba gaming dalam waktu yang agak cukup lumayan, ataupun render video 4K, suhu yang dicapai oleh si laptop ini berada maksimal di kisaran 40 derajat. Ini tergolong cukup adem jika dibandingkan dengan laptop gaming lainnya. Ini digadang Acer berkat teknologi Acer Cool Boost yang mampu menekan Intel Core 11 Gen 8 series-nya tetap dingin dan mampu menjalankan performa terbaiknya walaupun di overclock sekalipun. Under the hood, kipas yang digunakan Acer memiliki nama yang cukup unik, yaitu Aeroblade 3 Defense generasi kelima. Ini katanya sih terinspirasi dari cara terbangnya burung hantu yang memaksimalkan airflow. Sembari membuka bawahnya, untuk perihal upgradability, Acer bisa dibilang selalu jawara. RAM-nya yang diberikan memang masih single channel, jadi kalian bisa dengan mudah membuatnya naik hingga 32GB dual channel dengan menggunakan satu slotnya lagi. Untuk storage, ada total 2 buah slot M.2, di mana satunya sudah terisi oleh 512GB bawaannya. Jika memerlukan opsi yang lebih murah dan juga besar, SATA 2,5 inci pun masih bisa dipasangkan di sini. Untuk urusan baterainya, Helios 300 hanya disemprotkan oleh 58 Wh battery. Jadi mungkin on the go, kalian harus membawa charging brick-nya yang berkekuatan 230 watt. Lalu tentunya soal harga dan ketersediaan. Saat ini Helios 300 sudah beredar di pasaran dan menurut gue pribadi harganya cukup affordable. Laptop berperforma tinggi ini dibanderol dengan harga mulai dari 22,999 juta rupiah. Dan ada beberapa opsi lain seperti penggunaan kartu grafis yang lebih powerful, yaitu menggunakan Nvidia RTX 3070 dengan VRAM 8GB GDDR6. Kalau kalian tertarik, tentunya kalian bisa menemukan informasi pembeliannya di kolom deskripsi di bawah Gooples. Laptop gaming serba bisa, tapi affordable itu masih sangat jarang. Ada pemangkasan yang sering terjadi, dan gak jarang itu merupakan soal performanya. Acer Predator Helios 300 memang mungkin bukan the absolute budget dalam ranah gaming laptop. Tapi extra bump di beberapa aspek membuatnya memiliki nilai jual yang sangat menarik, tidak hanya kepada para gamers, namun juga para content creator. Display menjadi salah satu benefit besarnya dengan hadirnya resolusi QHD dan panel real IPS yang lebih akurat dengan color gamut 100% DCI-P3. Performa pun gak tanggung-tanggung berkat adanya Intel Core i7-11 Gen 8 series yang memang jadi andalan untuk gaming laptop berperforma tinggi. By design, memang Predator belum banyak melakukan refresh untuk memberikan tampilannya yang lebih segar. Namun jika itu dilakukan agar R&D dari Acer dapat mempoles performanya, itu adalah suatu tik yang masih bisa sangat dimaklumi. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk berikan like, share, dan tentunya yang belum subscribe, bisa langsung klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan sama video kita berikutnya. Yang punya pertanyaan, jangan ragu-ragu juga untuk tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah Gooples. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di TikTok, Instagram, Twitter, dan juga Facebook dengan handle-nya @gwigwicom dan gue pribadi di @fsp+. Thanks for watching and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out. Bye-bye.